Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Fariski dengan NIM 15036230117 dari Pendidikan Politeknik Bangunan. Saya melakukan tugas mereview pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Hari ini saya akan memaparkan hasil review saya terhadap sebuah artikel yang dimana berjudul pelaksanaan program pemberian makanan sehat pada anak usia dini, yang dimana ini dilakukan oleh studi evaluasi program CIPP yang ditulis oleh Dia Ismi, dan juga ini pada timnya yang diterbitkan dalam jurnal Murum volume 1 nomor 2 tahun 2020. Artikel ini sudah terindeks sintaks 3 dan secara khusus menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stanford BIM. Model CIPP terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu yaitu konteks input, yang pertama itu konteks, yang kedua itu input, yang ketiga itu proses, dan yang keempat itu produk. Model ini dipilih karena dinilai mampu mengevaluasi program secara menyeluruh, baik dari sisi latar belakang maupun kebutuhan hingga hasil, dan juga dampaknya itu lumayan besar. Dalam konteks penelitian, program yang dievaluasi adalah pemberian makanan yang sehat pada TK Negeri Pembina Tanggamus, yang bertujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi anak usia dini dan juga mencegah terjadinya stunting. Dan evaluasi pertama adalah pada aspek konteks, yang dimana penelitian ini menemukan bahwa tujuan program sudah sangat jelas, yaitu untuk menjadikan anak-anak lebih sehat dan terbebas dari resiko gizi yang buruk. Namun masih ada tantangan yang khususnya dalam membangun kerjasama yang kuat antara pihak sekolah dan orang tua siswa, terutama dalam penerapan makanan yang sehat pada anak-anak di rumah. Dan kita beranjak kepada aspek input, aspek yang kedua, yang dimana peneliti mengevaluasi sumber daya yang tersedia untuk mendukung jalannya program. Hasilnya yang menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah melalui pendanaan, yang dimana panduan teknis sudah tersedia dan guru juga berperan aktif, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan makanan hingga proses. Selain itu, peran puskesmas dan kader kesehatan juga sangat signifikan, yang dimana dalam memberikan menu yang sehat dan yang sesuai dengan pemantauan berkala, dan juga fasilitas seperti UKS, tempat cuci tangan, dan juga alat kebersihan juga sudah memadai di setiap sekolah. Di sini dapat disimpulkan bahwa kesiapan input program tergolong sangat baik. Dan selanjutnya itu kita berlanjut ke evaluasi aspek, evaluasi yang ketiga, yang dimana evaluasi aspek proses ini pelaksanaan dilakukan secara terstruktur, yang mulai dari persiapan bahan, masak oleh guru, hingga distribusi makanan kepada anak-anak dalam setiap kelasnya. Pelaksanaan guru juga memberikan edukasi tentang kandungan gizi dan pentingnya
makanan sehat. Namun demikian, peneliti mencatat bahwa evaluasi bukan terhadap proses ini hanya dilakukan dalam bentuk diskusi santai tanpa dokumentasi atau analisis mendalam. Ini menjadi catatan kepada setiap guru untuk memperbaiki ke depannya. Selain itu, keterlibatan orang tua di rumah juga masih menjadi kendala, yang dimana orang tua masih susah menjalin kerjasama dengan para guru. Dan yang terakhir itu evaluasi pada aspek produk atau hasil. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ada anak yang mengalami stunting atau gizi buruk. Sebagian besar anak memiliki berat badan yang ideal sesuai dengan usianya, meskipun beberapa masih ada yang ditemukan yang mempunyai berat badan yang kurang atau berlebih, tapi masih dalam batas wajar. Program ini juga berdampak positif terhadap kebiasaan hidup sehat untuk anak-anak, termasuk kesadaran mencuci tangan, terus juga mulai menerima sayur dalam setiap makanan mereka sehari-hari. Dan juga selain itu, program ini turut meningkatkan citra sekolah hingga berkontribusi pada keberhasilan sekolah dalam lomba unit kesehatan antar sekolah tingkat kabupaten. Dan juga dari hasil evaluasi keempat komponen tersebut merekomendasikan agar evaluasi proses dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur, serta pentingnya membangun sinergi lebih erat dengan orang tua agar kebiasaan konsumsi makanan tidak hanya berhenti di sekolah, namun juga berlanjut di rumah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting juga mempertahankan kerjasama antar sektor, yang dimana itu ada sekolah dan juga dinas pendidikan dan puskesmas dan komunitas lokal, agar program ini bisa terus berjalan dan ditingkatkan skalanya. Selain dari hasil evaluasi pada keempat komponen tadi, yang menarik dari artikel ini adalah bagaimana pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Peneliti tidak hanya mengandalkan observasi, tetapi juga wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan juga dokumentasi data pada berat badan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh sangat komprehensif dan kaya akan konteks. Salah satu temuan menarik dari proses evaluasi adalah bagaimana guru di TK Negeri Pembina Tanggamus memegang peran yang sangat penting. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pelaksana pada program tersebut. Guru terlibat dari tahap belanja bahan, terus juga guru juga terlibat dalam proses memasak di rumah pada salah satu rumah guru,
sampai penyajian dan edukasi gizi kepada anak-anak di kelas. Ini adalah bentuk dedikasi yang patut diapresiasi karena tidak semua sekolah memiliki guru dengan komitmen yang luar biasa seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.